kita sepakat ajaran leluhur kita bukan agama. Ajaran leluhur kita, ajaran Jawa adalah Gomo Buddhi Siwa Buddha, bukan agama. Ini adalah ajaran kesadaran. Gomo itu aturan, Gomo Buddhi, Budi itu adalah kesadaran. Budi itu kesadaran. Gomo Buddhi Siwa Buddha. Siwa adalah angkasa, Buddha adalah ibu pertiwi, alam semesta. Terus ada lagi yang saat ini ada ajaran-ajaran, awalnya bukan ajaran agama, tapi ajaran falsafah kehidupan. Tapi karena peraturan pemerintah kita, akhirnya ajaran tadi menjadi agama. Mereka punya moto apa? Datang dan buktikan. Nah, ini saya nggak perlu ngomong agama apa ini. Ini ada agama yang punya moto datang dan buktikan. Renungkan, datang dan buktikan. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Tadi siang saya menyimak beberapa video di TikTok. Yang satu, saya melihat videonya Islah Barawi, yang mana Islah Barawi ini barusan membaca tentang survei. Kalau saat ini angka pertumbuhan ateis begitu pesat di negara Arab Saudi, di Timur Tengah khususnya Arab Saudi, dan juga di Eropa. Terus di sisi lain saya menyimak sebuah video yang mana ada seorang tokoh spiritualis yang mengatakan kejahatan terbesar dari manusia adalah kejahatan tentang ideologi agama, yang mana agama tadi mendogma kalau ada kehidupan yang lebih nyaman, lebih baik dibandingkan kehidupan di dunia ini. Dan kenapa itu dianggap merupakan kejahatan terbesar, penipuan terbesar? Karena ideologi tadi tidak bisa dibuktikan secara sains dan teknologi. Adanya ideologi kalau ada kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kehidupan yang kita alami saat ini. Sehingga dari dua video tadi saya terbersit, kita akan membahas tema agama adalah ideologi kematian, bukan ideologi kehidupan. Oh ya, ada lagi satu video yang saya simak lagi, yang bagaimana seorang pengamat sosial budaya menceritakan ada dua negara yang sama-sama jumlah penduduknya paling besar di dunia, yaitu Cina dan India. India penduduknya terbesar, miskin, banyak konflik, ya. Karena di India ini masyarakatnya mabuk agama.
Dan bukan sekedar agama Hindu saja, agama Islam pun banyak di India. Bahkan dulu Pakistan ini kan bagian dari India. Karena begitu fanatiknya terhadap agama, akhirnya Pakistan memisahkan diri dengan ideologinya sendiri, agama Islam. Ya. Jadi di India itu bukan sekedar agama Hindu saja, di sana banyak agama, termasuk Hindu dan Islam. India dengan kefanatikan agama, terpuruk, kemiskinan merajalela, ya, tingkat kriminal tinggi. Sementara Cina setelah adanya revolusi sosial, ya, banyak tokoh-tokoh dogma yang diberangus. Dan anehnya beberapa dogma yang sudah tidak laku di Cina saat ini saya lihat dikembangkan di Indonesia. Nah, ketika Cina sudah melakukan sebuah pergerakan pencerahan dan penyadaran, Cina dengan logikanya, dengan kecerdasannya mampu mengelola jumlah penduduknya yang saat ini kurang lebih 1,5 miliar dengan kemakmuran. Karena memang agama adalah ideologi kematian, bukan ideologi kehidupan. Cina berhasil melewati itu, bangsa kita belum. Karena itu kita akan bahas saat ini dengan tema agama adalah ideologi kematian, bukan ideologi kehidupan. Untuk itu akan kita buka tembang dulu. Para pemirsa siap-siap kondo takon di kolom komentar. Kita sambil menunggu menyimak tembang dari Bu Nani Martiati. Silakan. Rahayu. Odeng hati mung sira wong merah hati dasar kewes gandes luwes sak solai junduk kembang ladi ngambar amre wangi ngagem remo plangu windu sepke hati pacake tindake koyo macan luwe melarak sempal lembehane tati lan pantese tledok sare tansah dadi jiwati liko arum kumebiarka tonte jani kang pindo mustika saipo ing dahe ing panggoda den
Rahayu. Ya. Terima kasih Bu Nani dengan tembang mocopatnya. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita. Kita mencoba mengangkat tema agama adalah ideologi kematian, bukan ideologi kehidupan. Banyak agama yang selalu berisi tentang ajaran-ajaran pasca kematian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sains dan teknologi. Tidak bisa dipertanggungjawabkan karena memang tidak nyata gitu loh. Mereka memberikan janji-janji fata morgana. Ada ajaran yang menceritakan tentang kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kehidupan kita saat ini. Ada iming-iming fata morgana dan juga ada ancaman yang bersifat fata morgana juga. Tetapi apakah semua agama bersifat seperti itu ya? Karena di dunia ini kan ada tercatat itu 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Tentunya barangkali tidak semua ya. Tetapi hampir kebanyakan, terutama agama-agama yang ada di daerah Asia ya. Terutama Asia, ini banyak agama yang merupakan ideologi kematian. Sehingga banyak kasus ya, bagaimana orang yang sudah terdogma oleh dogma ideologi kematian tadi, dia rela melakukan bunuh diri demi ideologi kematian tadi. Dan kalau saya baca berbagai berita, itu tidak hanya di Indonesia dengan istilah bom bunuh diri, di India juga banyak ya, di Eropa pun juga ada. Bahkan saya pernah baca berita ada sekte tertentu ya dari ajaran tersebut ini melakukan bunuh diri massal. Nah, ini di Eropa, ini saya pernah baca. Karena umatnya tadi sudah terdogma tentang ideologi kematian, merasa ada kehidupan yang lebih baik setelah kematian dibandingkan kehidupan ini. Karena itulah hampir semua bangsa yang mabuk agama ini rata-rata pasti nalarnya mati. Di Indonesia ini tingkat IQ bangsa kita ini cuma 78. Kalau menurut Dr. Ryu Hasan yang merupakan cucu dari pendiri organisasi agama besar di Indonesia, mengatakan kita sebentar lagi mirip gorila gitu loh. Karena IQ gorila itu 70 gitu loh. Indonesia 78 IQ-nya. Ini kan turun 8 lagi udah kita ini mirip gorila kita ini. Nah, sehingga bangsa-bangsa yang mabuk agama itu cenderung terpuruk, korupsi tinggi, kriminal tinggi ya. Bahkan banyak mereka berteriak dengan menyebutkan nama Tuhan tapi membunuh, merusak ya. Dan mereka menjadi mangsa yang empuk dari para tokoh agama yang jualan bualannya, jualan iming-imingnya, sampai ada yang jualan surga. Saya barangkali ketika kita jalan-jalan beberapa kali kan kita lihat ada spanduk, ada banner dijual surga per kapling 4 juta, ada yang dijual surga per kapling 1 juta. Itu di mana pagi itu kemarin kita baca itu. Nah, bualan-bualan yang menjual
istilahnya ideologi kematian, ideologi pasca kematian. Sehingga kemarin itu saya mencoba, kemarin dan tadi pagi saya ngobrol dengan beberapa masyarakat di bawah di desa. Saya ngobrol sama tukang. Karena bangsa ini dicekoki dengan ideologi kematian. Anak-anak kita diajari tentang hafalan. Kamu harus belajar ini kalau kamu tidak ngerti huruf Arab nanti mau jadi apa kamu? Diajari hafalan. Nah, kalau anak-anak bangsa itu yang diajari hafalan tadi, sehingga kalau besar jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa. Kebetulan yang saya ajak bicara tadi tukang batu yang biasa bangun bangunan. Ketika kita bicara tukang batu pun coba dilihat. Peralatan tukang batu ya yang saat ini pakai teknologi, apakah ada yang buatan orang agamis? Tidak ada. Terus saya bicara dengan para petani, apa ada peralatan teknologi pertanian yang buatan orang agamis? Tidak ada. Terus saya ketemu beberapa perempuan yang bingung dengan menutup tubuhnya sampai hanya kelihatan matanya, kelihatan wajahnya. Dia menutup dengan pakaian yang misalnya dengan rembyok-rembyok kain. Pertanyaannya, siapa yang memiliki pabrik tekstil? Yang memiliki pabrik tekstil, pabrik kain, ya non agamis gitu loh. Orang-orang Eropa, orang-orang Chinese ya. Nah, sehingga orang-orang agamis ini hanya menjadi konsumen. Kamu harus menutup tubuhmu. Kelihatan sehelai rambut pun nanti diseksa. Wah, ideologi kematian. Tapi untuk nutup tadi kainnya pun dia nggak bisa buat. Yang membuat siapa? Ya orang-orang non agamis gitu loh. Nah, kalau bicara membangun bangunan, pertanian ya, itu aja mereka nggak mampu membuat peralatan. Bangsa yang mabuk agama, yang mabuk ideologi kematian, dia begitu senangnya diiming-imingi, tidak apa-apa di dunia sengsara, tidak apa-apa di dunia miskin ya. Yang penting nanti setelah mati itu hidupnya nyaman, hidupnya enak. Karena memang mereka menjual ideologi kematian. Kok mereka tidak berpikir kalau bisa ya di dunia ini pun kita hidupnya enak gitu loh. Cina pernah terpuruk. Cina yang bangsa yang begitu besar pun sempat dijajah oleh Jepang yang negaranya lebih kecil. Kenapa? Karena mereka mabuk dengan dogma juga pada waktu itu. India mabuk dengan dogma sehingga kemiskinan merajalela, kriminal merajalela. Eropa pernah mengalami mabuk dogma juga. Sehingga para pemirsa bisa nyimak video kita. Bangsa ini harus belajar dari masa kegelapan Eropa. Eropa pernah mengalami masa kegelapan mulai dari abad berapa? Mulai abad 1, abad 3 itu mereka mengalami masa kegelapan. Mereka mabuk dogma. Panjang sejarah Eropa yang mabuk dogma. Karena mabuk dogma, mereka antar saudara saling bunuh. Dan lebih parah lagi,
itu ketika abad ke-7. Dengan tercatat sejarah dunia adanya perang salib. Saling bunuh antara umat Islam dan umat Nasrani. Mereka cuma rebutan huruf A dan O. Satu bilang Allah, satu bilang Allah. Mereka saling bunuh. Eropa terus terpuruk. Terus adanya perang inkusisi. Sesama Nasrani saling bunuh. Perang inkusisi. Ada perlawanan atas kekuasaan gereja. Sampai akhirnya terjadi apa? Revolusi Renaissance. Sampai apa terjadi apa? Revolusi gereja. Akhirnya sarjana-sarjana Eropa yang cerdas ini menyimpulkan alat pembunuh massal itu bukan bom atom, tapi agama. Alat untuk menjajah suatu bangsa paling efektif apa? Agama. Karena ini adalah ideologi kematian, membuai. Mereka tidak lagi berpikir tentang kehidupan, bagaimana hidup ini harus lebih baik. Nah, setelah Eropa tersadarkan, mereka maju. Dan akhirnya mereka menggunakan agama untuk menguasai bangsa lain. Sehingga mereka ketika melakukan pelayaran, mereka selalu memakai konsep apa? Gol, Gloris, Gloria. Mereka sudah tercerahkan. Nah, bangsa-bangsa yang belum tercerahkan itu memang disengaja, mereka sengaja, mereka cekoi terus untuk terus mabuk dogma. Padahal secara logika saja ya, kalau memang benar ya, itu sales-sales agama itu memang benar. Kalau nanti ada kehidupan lebih baik setelah kehidupan ini, tentunya mereka ketika ceramah ya nggak mau dibayar, karena itu merupakan apa? Loh, ini kan amal saya nggak mau dibayar. Tapi banyak tokoh agama yang bicara ideologi kematian, dia kalau nggak dikasih amplop tebel nggak mau. Ceramah harus pakai mobil mewah. Bahkan saat ini ada tokoh agama yang jualan doa online. Berarti apa? Dia tanpa duit juga bingung gitu loh. Loh, kalau memang dia yakin dengan ideologi kematiannya, kok enggak berangkat duluan gitu loh. Kenyataannya ketika mereka mau dipanggil Tuhan ya mereka kebingungan kok. Ideologi kematian ini terus membelenggu pada suatu bangsa. Dan ini memang nampaknya dikondisikan oleh bangsa-bangsa tertentu yang sudah tercerahkan gitu loh. Sales-sales agama itu sendiri juga dia ada yang sadar dan ada yang tidak. Mereka menipu bangsanya sendiri gitu loh. Sehingga kemarin itu saya mencoba ngobrol dengan beberapa teman yang ada di dinas pendidikan ya. Saya ajak ngobrol. Untung-untungan anak-anak kita, siswa-siswa kita itu tidak stres, tidak gila. Karena di sekolah kita ini, di Indonesia ini,
Dunia pendidikan seharusnya tempat orang berpikir cerdas. Tetapi kita dimatikan. Ya. Contohnya begini, bangku sekolah ada guru biologi masuk. Mengajarkan apa? Anak-anak, manusia ini terdiri dari sekian ribu sel. Ya. Kerjanya jantung begini. Ya. Kerjanya paru-paru begini. Jantung itu untuk memompa darah. Ya. Setelah itu guru biologi keluar. Masuklah guru agama. Guru agama dengan pendidikannya apa? Anak-anak, manusia ini diciptakan dari tanah liat. Otomatis kan ini untung anak kita nggak stres gitu loh. Ada guru bicara teknologi. Pesawat terbang itu bisa terbang karena adanya turbulence, ada tekanan udara. Ya. Ada keseimbangan, kecepatan. Dengan sekian ribu kalau istilahnya energi pesawat itu. Nah, dengan perhitungan angka yang masuk akal, kenapa kok pesawat itu bisa terbang? Keluar, masuklah guru agama. Ya. Oh, itu kok ada barang bisa terbang itu pesawat? Itu karena dibawa oleh sekian ribu jin. Nggak nyambung gitu. Sehingga kita harus menyadarkan bangsa ini. Tinggalkan ideologi kematian. Jangan pernah berpikir ada kehidupan yang lebih baik setelah mati dibandingkan dengan kehidupan sekarang. Supaya apa? Kita berpikir ideologi kehidupan. Adanya bencana alam kemarin, ya, di Semeru, di Gunung Kelut, di Sumatera Utara, di Aceh, ini karena gara-gara ideologi kematian, bukan ideologi kehidupan. Kalau kita bicara ideologi kehidupan bagaimana? Kita coba buka, kita tengok ajaran leluhur kita yang harus selaras dengan alam semesta. Sehingga tentunya tidak akan terjadi bencana. Sementara banyak seles-seles ajaran Dayo, termasuk masa kecil saya pun pernah mengalami, didogma oleh guru agama. Katanya kalau pohon besar itu banyak setannya, banyak jinnya, harus dipotong. Ya. Sehingga kalau saya lihat mulai saya kecil sampai sekarang, banyak pohon-pohon besar yang dulu disakralkan oleh orang tua kita, leluhur kita, dipotong. Akhirnya apa? Banyak sekali mata air kita yang kering. Termasuk kasus bencana di Batu beberapa tahun yang lalu. Bahkan saya baca itu di situ adanya penebangan hutan liar yang kalau nggak salah satu tokohnya itu anggota dewan dari partai agamis itu, di Batu sekian tahun yang lalu itu. Sehingga siang tadi saya sempat ngobrol di telepon dengan salah satu mantan anggota DPRD Kota Malang, bicara tentang kerusakan hutan. Kesimpulan kita apa? Hutan kita lebih aman dijaga dengan sesajen dibandingkan dijaga oleh Kementerian Kehutanan. Banyak pohon-pohon besar ya di hutan lindung, di hutan adat
dijaga dengan sesajen lebih aman dibandingkan dijaga oleh Kementerian Kehutanan dan polisi hutan gitu loh. Nah, sehingga ini akhirnya wah ini bisa jadi tema tersendiri ini. Temanya apa nanti? Ini hutan kita lebih aman dijaga sesajen dibandingkan dijaga Kementerian Kehutanan. Kita saat ini fokus tentang tema kita, agama adalah ideologi kematian, bukan ideologi kehidupan. Karena di dalam ajaran agama, di dalam kitab sucinya tidak ada satupun ajaran tentang kehidupan. Coba kita buka kitab suci kita. Adakah di situ tentang pelajaran bagaimana kita bercocok tanam? Ini kan ideologi kehidupan toh. Oh, kita itu butuh makan kok. Tapi ada enggak di kitab suci yang bicara tentang bagaimana cara bercocok tanam? Katanya kitab sucinya sempurna. Tapi ada enggak itu? Yang ada malah ada ngurusi urusan remeh-temeh, bagaimana menikahi menantunya, malah ada malahan. Ya. Sampai ada peristiwa yang jadi pertanyaan salah satu anggota kita di grup Rakyat Prasojo 2. Ada orang yang barusan bercerai dengan istrinya, mau menikah lagi, katanya istrinya harus nikah dulu sama laki-laki lain. Nah ini Kapaman juga kita bahas dengan judul apa? Kawin, cerai, dan rujuk dalam ajaran Jawa. Ada enggak di kitab suci mereka pelajaran tadi bercocok tanam atau apa? Pelajaran tentang membuat teknologi pertanian. Ada enggak di kitab suci mereka ajaran tentang membuat alat transportasi gitu. Ini kan ideologi kehidupan gitu loh. Bahkan yang paling sederhana, paling pokok saja yang dibutuhkan manusia. Ada enggak di kitab suci mereka bicara tadi cara bercocok tanam, cara bagaimana kita memiliki sumber pangan yang jelas, bagaimana kita memiliki lumbung pangan yang jelas. Ada enggak di kitab suci mereka tentang pelajaran bagaimana supaya tercukupkan persediaan minum kita? Ini ideologi kehidupan gitu loh. Tapi enggak ada di situ karena memang agama apapun itu adalah ideologi kematian, bukan ideologi kehidupan. Nah ini supaya lebih gayem, ada kondotakon di kolom komentar. Silakan para pemirsa di kolom komentar. Nah ini yang hadir di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo untuk kondotakon. Monggo, silakan siapa dulu? Rahayu. Dogma adalah ideologi kematian. Agama adalah ideologi kematian, bukan ideologi kehidupan. Bukan ideologi kehidupan. Dogma itu kan suatu ajaran yang menjadi prinsip bahwa ajaran itu tidak bisa harus dipercaya, tidak bisa berubah, dan tidak bisa ditentang, harus dijalankan tanpa mengetahui suatu kebenarannya kan gitu. Nah, apakah memang betul dogma itu sudah menjadi ideologi kematian? Apakah kalau orang itu sudah terdogma yang mengarah ke kematian itu, apakah orangnya itu ketakutan, terus sakit, terus mati apa gitu ya? Dan supaya itu tidak menjadikan suatu dogma itu tidak menjadikan ideologi kematian, bagaimana cara menyadarkan? Itu aja sementara. Matur nuwun. Rahayu, monggo Mas Anton sama Mas Puji. Rahayu. Menurut saya itu agama ini kan sebetulnya kan
produk dari budaya. Nggih. Ya, kenapa kok orang-orang itu membentuk satu kepercayaan atau keyakinan yang dikasih nama sendiri ya. Mereka itu ya memang karena mereka sadar tuh alam semesta dan seisinya itu pasti ada yang menciptakan dan merasa ada yang lebih besar dari kita. Nah, di situ itu akhirnya mereka itu juga menciptakan ini ketakutan itu loh. Ketakutan akhirnya terus seiring dengan perjalanan waktu dan pergantian zaman mungkin ya era ya, jadi dulu itu awalnya itu ini si A, cuman kalau saya lihat di literasi itu memang yang banyak dibahas itu kan yang dari luar. Nah, kalau yang dari leluhur kita itu sangat jarang yang dibahas. Umpamanya leluhur kita itu dulu itu awal-awalnya kok bisa seperti pohon besar disakralkan, atau mungkin sumber air, atau mungkin di situ ada kayak gunung. Nah, ini kan kalau di literasi yang di luar negeri seperti di Mesir atau di mana itu kan mereka itu dewa-dewa gitu kan. Nah, itu kalau di leluhur kita itu juga menciptakan seperti itu ya, seperti kematian yang menakutkan gitu. Padahal kalau secara penelitian pun itu yang diceritakan di agama-agama itu sulit dibuktikan gitu. Justru sekarang ini walaupun orang luar negeri itu juga menyadari itu adanya reinkarnasi gitu. Nah, itu kalau di ajaran leluhur kita itu seperti apa? Rahayu, Mas Anton. Rahayu. Agama adalah sebuah ideologi kematian, bukan kehidupan. Secara umum Indonesia adalah termasuk, saya kira, ideologi agama yang mencolok maksudnya. Kita bandingkan dengan Jepang dan Indonesia. Di situ Jepang mungkin agama sekuler. Jadi antara kan ada banyak persaingan di situ. Apakah ada segi positif dan negatifnya antara di Indonesia sama Jepang? Perbedaannya itu. Itu aja, Rom. Terima kasih Mas Anton. Ke Mas Puji dulu. Jadi memang agama yang mengajarkan ideologi kematian itu rata-rata memang ajaran Dayoh.
mereka mengajarkan tentang ideologi kematian. Nah, bagaimana kalau ajaran leluhur kita? Ajaran leluhur kita tidak mengajarkan ideologi kematian, tapi mengajarkan ideologi kehidupan. Sehingga kita pernah bahas bahwasanya ajaran Jawa itu adalah Gomo Buddhi Siwa Buddha, bukan agama, tapi Gomo Buddhi Siwa Buddha yang berlandaskan apa? Satu, Tiniming Nalar. Yang kedua adalah kasunyatan. Tiniming Nalar bahasa kita alihkan menjadi istilahnya itu high logis, penalaran tinggi, bukan sekedar logika biasa. Ajaran Dayo rata-rata anlogis, tidak masuk akal. Yang kedua adalah kasunyatan. Ya. Kasunyatan itu adalah realita. Kasunyatan adalah ilmiah akademis, bisa dibuktikan secara empiris. Sementara ajaran agama ini tidak realita, tidak realita, tidak bisa dibuktikan secara empiris ya. Nah, sehingga ajaran agama hanya cenderung berdasarkan iman dan dalil yang anlogis. Dan ajaran agama, terutama ajaran Dayo ini bertentangan dengan hukum alam. Sementara ajaran leluhur kita itu harus selaras dengan hukum alam. Bahkan dasarnya yang ketiga adalah Serat-teles. Ajaran Dayo selalu ada iming-iming, walaupun itu fata morgana. Ada ancaman, dan itu pun juga fata morgana. Terus harus ada perintah, berarti bukan atas kesadaran. Terus ada ancaman, ada iming-iming, ancaman, ada ada perintah, ada larangan. Kalau kita melakukan sesuatu karena perintah dan larangan, berarti kan bukan kesadaran. Sehingga kalau kita mau jujur, ajaran-ajaran Dayo itu levelnya di bawah ajaran Jawa, karena ajaran Jawa itu adalah levelnya kesadaran. Orang melakukan sesuatu bukan karena dia takut akan ancaman, bukan karena dia tergiur oleh iming-iming, dan juga bukan karena diperintah ataupun dilarang. Sehingga tadi pertanyaannya Bu Nani ya, agama adalah ideologi kematian, bukan ideologi kehidupan. Apakah orang yang sudah kena dogma terus dia tahu-tahu sakit, mati? Bukan seperti itu. Tetapi orang yang mabuk agama, terdogma tentang ideologi kematian, itu apa? Dia berpikir tentang kehidupan itu sangat minim. Bisa dikatakan dia hanya seperti robot hidup. Ya. Bahkan banyak sales-sales agama itu yang memang terang-terang menjual ideologi kematian. Nggak apa-apa di dunia ini sengsara, miskin, nggak apa-apa. Yang penting nanti setelah mati akan mendapatkan kehidupan di surga gitu loh. Surga versi mereka, bukan surga dalam pengertian yang benar. Karena surga dalam pengertian yang benar itu kan surganya orang Jawa gitu loh. Dan surga itu memang bahasa Jawa yang dipinjam oleh sales ajaran Dayo, tapi artinya maknanya diplesetke. Artinya disesatkan artinya gitu loh. Bahkan mereka terus didogma, misalnya sampean udah tua, harus mempersiapkan nanti bentar lagi mati. Ini kan ideologi kematian toh ini. Ya, ini kamu udah tua. Wah, usiamu berapa? Usiamu 65 tahun. Wow, harus bersyukur itu. Bonus.
Wong junjungan kita aja 63 mati. Sehingga akhirnya apa? Karena agama itu ideologi kematian. Jangan heran saat ini usia manusia semakin pendek gitu loh. Karena di dogma usianya nggak usah jauh, nggak usah banyak-banyak. Wong junjungan kita aja 63 mati gitu. Tanpa dipelajari matinya sang junjungan itu karena diracun, bukan karena mati wajar gitu loh. Ini kan ideologi kematian ini. Coba kalau mereka diberi motivasi tentang ideologi kehidupan. Usiamu berapa? 65, oh masih muda. Jaga kesehatan, jaga pola makan. Ya. Jaga kesehatan dengan cara apa? Dengan cara puasa. Puasa yang benar loh ya, puasa Jawa. Menyeimbangkan 4 anasir alam dalam tubuh kita. Sehingga dulu bangsa kita yang belum begitu mabuk agama, yang merupakan ideologi kematian, orang tua kita dulu, leluhur kita dulu itu umurnya panjang, 100 lebih, dan masih kuat bekerja gitu loh. Saya masih ingat cerita masih ingat masa kecil saya. Si mbah buyut saya meninggalnya usia 100 lebih. Dalam posisi apa? Masih sehat gitu loh. Bukan sakit-sakitan. Bukan hanya tidur di tempat tidur saja karena sakit-sakitan. Masih sehat gitu. Sehingga saat ini usia manusia dari bangsa-bangsa yang mabuk agama cenderung pendek karena mereka dijejali ideologi kematian. Sangat berbeda dengan bangsa yang selalu termotivasi dengan ideologi kehidupan. Sehingga dari Guinness Book yang pernah saya baca, manusia yang tertua ya, manusia yang usianya paling panjang saat ini tercatat orang Chinese gitu loh, orang Cina juga. Karena mereka sudah terbebas dari dogma ideologi kematian. Mereka juga pernah mengalami keterpurukan kok. Sehingga tadi saya katakan Cina dengan jumlah penduduk yang besar, Cina ini bangsa besar, tapi pernah dijajah oleh Jepang yang bangsa kecil. Tapi setelah sekarang mereka tersadarkan, wow, Cina sama Jepang sekarang kompetitor teknologi loh. Salah satunya yang saat ini sedang ramai dibicarakan di bangsa kita yaitu kereta cepat Wush. Awalnya Presiden Jokowi waktu itu mau kerjasama dengan Jepang, tapi akhirnya yang dipilih kerjasama dengan Cina karena teknologinya lebih murah dan Cina mau tanda tangan untuk peralihan teknologi. Ada perjanjian alih teknologi. Ya. Saat ini jadi bahan konflik, ini proyek rugi lah. Karena kita harus paham kalau kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang namanya untuk hajat hidup orang banyak, ya itu harus disediakan oleh negara. Negara tidak perlu bicara untung rugi untuk bangsanya. Tapi yang dibicarakan adalah kepentingan publik gitu loh. Kalau negara bicara untung rugi ya kasihan rakyatnya. Sebagai contoh mamanya tidak perlu ada subsidi listrik, tidak perlu ada subsidi BBM, tidak perlu ada subsidi legalitas tanah ya, PTSL. Kalau bicara untung rugi kan di situ negara rugi gitu loh. Tapi bagi orang lawan politik kan ini menjadi santapan empuk untuk menyerang ya. Saat ini Jepang dan Cina saling berkompetisi.
Ditambah lagi dengan Korea, ini sudah mulai bangkit juga. Sehingga ada sebuah meme begini, mari kita bersama berdoa mudah-mudahan Indonesia bisa maju seperti Jepang. Tapi kalau tidak bisa, mari kita berdoa mudah-mudahan Jepang mengalami kemunduran seperti Indonesia. Nah, di Jepang yang jadi pertanyaannya Mas Anton, di Jepang ini juga ada agama, tetapi orang Jepang tidak mabuk agama. Sehingga di Jepang, saya pernah baca ya, di Jepang ini jumlah penduduk Jepang dengan jumlah umat beragama lebih banyak jumlah umat beragama. Kenapa bisa begitu? Jepang juga ada masjid loh, Jepang juga ada gereja loh. Sehingga kemarin tuh kan umat Islam demo tuh karena minta tambahan lokasi kuburan oleh anggota parlemen Jepang, itu ditentang gitu. Mereka mengatakan kalau perlu mayat saudaramu kirim aja ke negara asalmu, sampai kita katakan begitu gitu loh. Jepang tidak akan menyediakan kuburan katanya. Ya. Tanah mahal ya. Ya. Jadi di Jepang ini juga ada masjid, gereja, sinagog, terus tempat-tempat ibadah lain ada. Tetapi orang Jepang tidak mabuk agama. Sehingga di sana jumlah penduduk Jepang ini lebih sedikit, lebih banyak jumlah umat beragama. Kenapa bisa begitu? Sebagai contoh begini, jumlah penduduk Jepang taruhlah 100 juta sebagai contoh gini. Tetapi jumlah umat beragama di Jepang ini bisa 200 juta. Kenapa bisa begitu? Karena sebagai contoh Mas Anton, yang dipegang teguh tetap Shinto orang Jepang itu, agama leluhurnya ya, ajaran leluhurnya. Tapi sekali waktu Mas Anton pergi ke gereja, di gereja dicatat umat beragama ini oleh pemimpinnya. Hari tertentu pergi ke masjid, dicatat umat beragama ini. Sekali waktu pergi ke sinagog, catat. Sehingga umat beragama di Jepang lebih banyak dibandingkan penduduk Jepang. Mereka berprinsip apa? Kalau memang benar agama ini adalah ajaran keselamatan, lah saya kan saya harus punya banyak agama supaya saya selamat gitu loh. Mereka nggak fanatik tentang agama. Dan agama di Jepang itu tidak diurusi oleh negara, sehingga penduduk Jepang bebas. Hari ini pergi ke rumah ibadah A, dicatat di situ umat beragama A. Besok pergi ke rumah ibadah agama B, gitu. Bebas mereka. Agama nggak negara nggak ngurusi agama gitu. Dan banyak prediksi ya, tahun sekian ada yang mengatakan tahun 2027 agama nanti bubar, karena dengan berkembangnya sains dan teknologi, ideologi agama, ideologi kematian ini akan ditinggalkan, karena adanya banyaknya misalnya informasi ini membuat manusia menjadi sadar. Di sisi lain, banyaknya tantangan kehidupan. Orang akhirnya tersadarkan, saya harus mencari kehidupan. Saya harus mencari ideologi kehidupan, bukan ideologi kematian. Akhirnya agama yang merupakan ideologi kematian tadi kan ditinggalkan. Karena walaupun dia melakukan peribadatan apapun setiap saat, setiap hari, perutnya tetap lapar gitu loh, perutnya tetap kosong kalau tanpa ideologi kehidupan.
Kalau bahasa vulgarnya apa? Agama ki gak marki. Sing marki apa? Ya tetep panganan gitu loh. Karena itu kita harus benar-benar mencoba mencari ideologi kehidupan. Saya jadi teringat sebuah iklan jamu di radio. Lucu iklannya ini. Bapak Ibu sadar ya, jamu ini cuman lantaran. Yang menyembuhkan tetap Tuhan. Dia sambil mengutip kitab suci. Ini kan kalau menurut saya iklan konyol ini. Loh, kalau memang yang menyembuhkan itu Tuhan, ngapain kok nggak berdoa saja? Iklannya kan bunyi, Bapak Ibu harus disadari ya, jamu ini cuman lantaran, cuman sarana, yang menyembuhkan tetap Tuhan. Loh, kalau memang yang menyembuhkan Tuhan, ngapain minum jamu kamu gitu loh? Kenapa nggak usah kau nggak berdoa saja ke Tuhan minta disembuhkan gitu loh? Ini kan iklan konyol gitu. Tapi ya enggak tahu ini iklan radio itu. Nah, ini ada lagi kondo takon, monggo. Bu Nani silakan. Apa tanda-tanda akan bubarnya ideologi kematian? Sedangkan saya melihat di sana sini itu seperti tadi lewat itu masih banyak sekali orang yang kumpul-kumpul pakai baju putih. Itu kan berarti ada suatu giat menjurus ke agama Daesos. Tadi kan dikatakan tahun 2027 ya. Itu apakah tanda-tanda seperti itu sudah ada, itu maksudnya yang mana? Saya membantu. Itu nuwun Bu Nani. Mas Puji ada tambahan lagi? Mas Anton? Ada prediksi tahun 2027 agama bubar. Tapi di sisi lain Bu Nani melihat di lapangan masih banyak orang yang melakukan giat agama. Ya. Kalau saya lihat ya, orang yang melakukan giat agama rata-rata usianya udah sepuh. Ya, karena mereka sudah terdogma, kamu udah tua, kamu harus persiapan mau mati. Mereka kan ya tetap nanti kan mau mati, mereka memang udah tua. Apalagi mereka dicekoi dengan ideologi kematian, sehingga akhirnya kan cepat mati gitu. Ya. Di sisi lain saat ini generasi muda dengan informasi yang begitu luar biasa ya. Di rumah sambil tiduran aja lihat HP bisa kita dapatkan yang berbagai informasi. Apalagi misalnya generasi milenial, generasi Gen Z ya. Mereka tidak lagi percaya dengan ideologi kematian, tidak lagi percaya dengan ideologi agama ya. Karena mereka lebih percaya sesuatu yang bisa dibuktikan ya. Coba kalau kita lihat lewat di tempat ibadah gitu, seringkali ketika kita amati ya, dengan suara toa yang begitu melengking keras, ini seringkali kan itu rekaman flash disk, kita tengok nggak ada orangnya ya. Ini fakta loh ini. Kalaupun toh ada kadang-kadang giat agama yang berbondong-bondong banyak orang, itu kadang-kala karena itu tadi mereka karena tertarik karena kebersamaannya. Iso bareng-bareng kancani, merasa kalau temennya banyak itu yang benar gitu loh. Karena akeh konconi. Padahal sesuatu yang banyak orang belum tentu itu kebenaran sejati. Ya. Ini kalau saya baca seperti itu. Tapi tentunya prediksi ini ayo kita sama-sama buktikan. Benar nggak prediksi tadi gitu loh. Karena kalau saya lihat prediksi tahun 2027 itu agama mulai bubar ya,
Tapi kan tentu hukum alam ya, bubarnya bukan terus langsung seperti membalikkan telapak tangan gini ya, tidak, proses alam. Sehingga di depan saya sampaikan, saya melihat videonya Islah Bahrawi. Beliau menceritakan bagaimana tingkat ateis di negara-negara agamis, terutama bahkan Arab Saudi itu tinggi saat ini. Ini bukan, tentunya beliau membaca survei tadi kan nggak mungkin beliaunya bohong gitu loh. Ya. Sekelas tokoh Islah Bahrawi kan tentunya nggak mungkin bohong gitu loh. Saya sendiri pernah baca data bahwasanya tingkat ateis di Timur Tengah dan di Eropa memang tinggi, gelombang ateis. Nah, di sisi lain dengan berkembangnya sains dan teknologi, berkembangnya kesadaran, nanti akan semakin menguatnya ajaran Jawa. Karena ajaran Jawa itu ajaran kesadaran. Ajaran Jawa itu selaras dengan sains dan teknologi. Contoh apa kesamaannya? Bicara teknologi mengatakan apa? Energi itu kekal. Yang tidak kekal adalah materialnya. Orang Jawa mengatakan apa? Urip iku langgeng. Urip itu kan energi. Urip iku langgeng, sing ora langgeng ragane, material kita. Ya. Teknologi bicara apa? Sesuatu yang harus ilmiah, bisa dibuktikan. Orang Jawa bicara apa? Kasunyatan, iso dibuktekne. Jadi tidak semua agama memang mengajarkan ideologi kematian, tapi kebanyakan agama mengajarkan ideologi kematian. Karena hal itulah kita sepakat ajaran leluhur kita bukan agama. Ajaran leluhur kita, ajaran Jawa adalah Gomo Buddhi Siwa Buddha, bukan agama. Ini adalah ajaran kesadaran. Gomo itu aturan, Gomo Buddhi, Budi itu adalah kesadaran. Budi itu kesadaran. Gomo Buddhi Siwa Buddha. Siwa adalah angkasa, Buddha adalah ibu pertiwi, alam semesta. Terus ada lagi yang saat ini ada ajaran-ajaran, awalnya bukan ajaran agama, tapi ajaran falsafah kehidupan. Tapi karena peraturan pemerintah kita, akhirnya ajaran tadi menjadi agama. Mereka punya moto apa? Datang dan buktikan. Nah, ini saya nggak perlu ngomong agama apa ini. Ini ada agama yang punya moto datang dan buktikan. Renungkan, datang dan buktikan. Ya, mudah-mudahan dengan berbagai video yang kita sampaikan ke publik, sedikit demi sedikit menyadarkan bangsa kita. Kita tidak semakin terpuruk dengan ideologi-ideologi kematian. Karena memang ideologi-ideologi kematian tadi memang sengaja disodorkan, sengaja disuguhkan, sengaja disuntikkan ke otak kita, otak bangsa kita. Oleh siapa? Oleh para kapitalis. Yang saat ini didominasi oleh orang Eropa. Kenapa orang Eropa kok menyuntikkan dogma-dogma ideologi kematian, menyuntikkan agama, bahkan mereka biayai ya. Karena dengan membuat suatu bangsa tadi mabuk agama, mabuk dogma, bangsa tadi bisa mereka kuasai. Sumber daya manusia kita mereka kuasai. Akhirnya apa? Sumber daya alam pun mereka kuasai. Bahkan kalau kita lebih teliti, banyak organisasi-organisasi agamis radikal di Indonesia ini. Walaupun katanya itu berasal dari Timur Tengah, tapi pusatnya malah di Inggris, pusatnya di Amerika. Ya. Umatnya ini didogma supaya memusuhi Inggris, supaya memusuhi Amerika. Ini hanya sebuah sandiwara saja.
Mereka membela-bela dunia Timur Tengah. Mereka memusuhi Inggris, memusuhi Amerika. Padahal apa? Yang motornya organisasi agamis radikal tadi malah pusatnya di Inggris, pusatnya di Amerika. Mereka dibiayai gitu loh. Tergantung bangsa ini mau sadar atau tidak. Mudah-mudahan walaupun seberat apapun kita terus berjuang menyadarkan, mencerdaskan bangsa ini. Ayo kita kembali ke ajaran leluhur kita. Dan ternyata ajaran leluhur kita adalah ajaran kehidupan, bukan ajaran kematian. Nah, para pemirsa, kita cukupkan sampai di sini dulu. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.